Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Berjumpa lagi bersama Kundang Kajuman, pengampu mata kuliah manajemen dan organisasi. Baik, pada pertemuan 10 ini dibahas mengenai fasilitator dan koordinator. Fasilitator dan koordinator menurut Piansil Gautama PhD, Rans atau London, Direktur Pendirian IMMK, Ketua Tim Konsultan IMS, Departemen Manajemen IT dan Ketua Dikti. Sistem terus-menerus harus membuat pilihan ini bisa terus mengeksploitasi proses yang diketahui dan produktif, atau bisa mengeksplorasi proses baru dan daripada biaya menjadi kurang efektif. Perspektif proses dalam sebuah organisasi bisa diklasifikasikan menggunakan berbagai kriteria karena bervariasi. 1. Pengambilan keputusan. 2. Merencanakan. 3. Mendesain dan menata organisasi. 4. Mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, dan juga mengkontrol. Semua berbeda cukup signifikan, tetapi sama sebagai proses dalam sebuah organisasi. Perspektif, namun untuk tujuan ini diskusi kita akan fokus pada 1. Perencanaan pengambilan keputusan, mendesain organisasi, dan kerja yang mengalir, informasi dan komunikasi yang mengalir. Perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling dasar, tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ialah peduli sesama. Hal ini juga dipandang sebagai pengambilan keputusan. Apa yang harus dilakukan, oleh siapa hal itu harus dipahami, bagaimana hal itu harus dilakukan. Perencanaan adalah fungsi dari manajemen paling dasar, tindakan dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Hal ini dipandang sebagai pengambilan keputusan. 1. Apakah yang harus dilakukan? 2. Oleh siapa hal itu harus dilakukan? 3. Bagaimana hal itu dilakukan? Proses perencanaan merealisasikan kesempatan atau masalah, mengembangkan dan menganalisa informasi yang diperlukan, menetapkan perencanaan tempat dan kendala, mempersiapkan tindakan alternatif, memilih rencana yang optimal, menentukan rencana yang jangka panjang, memperbaiki waktu, menyusun dan merencanakan dan evaluasi. Macam-macam perencanaan. 1. Mengklasifikasi berdasarkan dimensi waktu jangka pendek, merencanakan setidaknya sampai 1 tahun. 2. Jangka waktu, merencanakan setidaknya lebih dari 1 tahun. 3. Mengklasifikasi berdasarkan fungsi perencanaan produksi, perencanaan berdasarkan pemasaran, rencana penjualan, dan sebagainya.
macam-macam perencanaan. Cara lain untuk mengklasifikasi ialah tujuan strategi dan taktik, anggaran, kebijakan, prosedur, program, peraturan, dan metode atau cara. Pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang mengarah pada pemilihan sebuah tindakan. Setiap proses pengambilan keputusan menghasilkan pilihan yang terakhir, bisa jadi tindakan atau pendapat. Ini dimulai ketika kita butuh untuk melakukan sesuatu tetapi kita tidak tahu untuk apa. Masih pengambilan keputusan, oleh karena itu pengambilan keputusan adalah sebuah proses penalaran yang rasional dan irasional dan dapat diasumsikan pada asumsi-asumsi. Memutuskan yang berarti memotong dan konten praktis sampai pada kesimpulan. Proses pengambilan keputusan ada 3 aspek untuk memutuskan. 1, masalah masa lalu, di mana dikembangkan dan mengumpulkan informasi alternatif hadir, harus dievaluasi dan pilih. Masa depan, di mana keputusan akan dilakukan. Proses pengambilan keputusan, langkah pertama, 1, tentukan dan menganalisir masalah. 2, amankan dan analisis fakta-fakta yang bersangkutan. 3, kembangkan solusi atau tindakan alternatif. 4, tentukan solusi yang terbaik atau tindakan yang optimal. 5, mengubah keputusan yang terjadi. Macam-macam keputusan organisasi, keputusan pribadi, keputusan dasar atau tidak terprogram, keputusan rutin terprogram, keputusan kelompok. Teknik dalam pengambilan keputusan. 1, mengatur di berbagai tingkatan penggunaan beberapa teknik untuk mengambil keputusan. 1, analisis SWOT, mengevaluasi pengambilan keputusan individu atau organisasi, kelemahan, peluang dan ancaman sehubungan dengan keadaan atau tujuan yang diinginkan. Hierarki, prosedur hierarki dan tujuan berkelanjutan. Proses keputusan membeli sebelum transaksi, selama transaksi, dan setelah dibeli. Teknik dalam mengambil keputusan. 1, pohon keputusan, evaluasi program, teknik peninjauan atau VOT, analisis rantai kritis, analisis medan paksa kekuatan, analisis yang mendorong atau menghalangi gerakan menuju suatu tujuan. Analisis dilakukan dengan menghitung rata-rata. Cara membandingkan yaitu dengan data objektif dan subjektif. Keputusan memprogram linear, masalah optimal di mana fungsi objektif dan keadaan kendala semuanya linear. 3, kriteria max, model ekonomi, konstruksi teoritis dan proses ekonomi, variabel dan hubungan mereka. Metode Monte Carlo, kelas algoritma komputasi untuk sistem simulasi. Analisis morfologi, semua solusi memungkinkan untuk masalah multidimensi kompleks, pengoptimalan dibatasi. Analisis perbandingan
pasang analisis pilihan pasangan. Analis Pareto, pemilihan keterbatasan jumlah tugas dan menghasilkan efek keseluruhan yang signifikan. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.